Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di Kemahiran Hukum Pidana dengan saya Dr. Esmira Mandasari Saragi SMH. Bapak Ibu jangan lupa absen di e-learning. Kemudian e-learning ini akan saya share ke ketua kelas ya, dan juga di e-learning. Ini pertemuan kita yang ke-10 ya Bapak Ibu. Oke, kali ini kita membahas mengenai ganti kerugian. Bapak Ibu jangan lupa bahan materi sudah saya upload di e-learning, silakan Bapak Ibu nanti download ya. Oke. Kita membahas mengenai ganti kerugian, rehabilitasi, dan penggabungan gugatan ganti kerugian serta pemeriksaan di sidang pengadilan ya. Jadi kita bahas dulu mengenai ganti kerugian. Jadi ganti kerugian seperti dalam KUHP pasal 95 KUHP, ganti kerugian karena tindakan hukum, tindakan lain ya, tanpa alasan yang berdasar hukum atau karena kekeliruan orang atau hukum yang menerapkannya. Jadi tindakan lain itu apa maksudnya? Tindakan upaya paksa ya, namanya duang middle ya, berupa pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang, bukti maupun surat. Kemudian yang dilakukan secara melawan hukum oleh aparat pelaksana hukum ya, sehingga menimbulkan kerugian material. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu jika sudah buka bahan materi yang saya upload tersebut di e-learning, Bapak Ibu nanti bisa melihat flowchart yang saya buat ya. Jadi ganti kerugian rehabilitasi ini ada beberapa tahapan ya Bapak Ibu. Jadi perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Jadi tidak semua terdakwa yang diputus lepas atau bebas diberikan ganti kerugian atau rehabilitasi. Jadi perkaranya ada yang diajukan juga ke pengadilan ya Bapak Ibu. Kemudian pelaksanaan ganti kerugian bagaimana? Lihat nanti ke Kepman DepKu RI nomor 983 KMK.01/1983 tentang tata cara pembayaran ganti kerugian. Jadi ganti kerugian yang dimaksud adalah sebagaimana pasal 95 KUHP ya, sebagaimana pasal 95 KUHP. Jadi persyaratannya apa? Yang berhak adalah orang atau ahli warisnya yang memperoleh pengadilan dikabulkan permohonannya untuk memperoleh ganti kerugian. Ya. Kemudian dengan melampirkan penetapan pengadilan, ketua PN setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman CQ Sekjen Departemen Kehakiman. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai rehabilitasi. Rehabilitasi ini kita bisa lihat di pasal 1 butir 23 KUHP. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, ya, kedudukan dan harkat martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan. Karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau badan hukum yang diterapkan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi berbeda Bapak Ibu ya, rehabilitasi dengan ganti kerugian ya. Sudah jelas di sini ya. Jangan salah menempatkan, nanti ganti kerugian dianggap rehabilitasi, kemudian rehabilitasi dianggap ganti kerugian ya, nggak boleh. Seperti salah masuk kamar, bahaya itu ya. Oke, ini skema, ada skema ya, beberapa skema. Nanti Bapak Ibu bisa lihat juga di bahan materi yang telah saya lampirkan di e-learning. Ada ketua PN, kemudian ada penetapan dari Pengadilan Negeri dan permohonan penyediaan dana ya. Jadi Menteri Kehakiman CQ Sekjen mengajukan penerbitan SKO ya. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan ya Bapak Ibu, silakan nanti dilihat di bahan materinya. Kemudian pemeriksaan di sidang pengadilan ya. Ada 4 macam sikap para pihak dalam persidangan pidana. Wah ya. Yang pertama, terdakwa sikapnya bebas mengambil sikap untuk membela kepentingannya dalam sidang. Yang kedua, pembela bersandarkan pada kepentingan si terdakwa. Akan tetapi yang harus objektif mencari kebenaran. Kemudian penuntut umum bersandarkan kepada kepentingan negara dan masyarakat secara objektif. Nah, hakim ini segala sudut kepentingan terdakwa, korban, negara harus diperhatikan oleh hakim. Jadi macam-macam nih pihak sikapnya. Jadi nggak sama sikapnya Bapak Ibu. Sehingga kita tidak heran lagi jika di persidangan ini adu argumen ya. Memang mereka duduknya berbeda-beda kepentingannya ya Bapak Ibu ya.
Jadi dasar pemeriksaan di pengadilan ialah surat dakwaan ya, penuntut umum. Nanti lihat di pasal 143 KUHP. Kemudian pasal 84 KUHP. Jadi pengadilan negeri berwenang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Jadi istilahnya forum delikti komisi ya. Sehingga ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pengadilan negeri berwenang mengadili, menunjuk hakim dan menetapkan hari sidang. Kemudian pengadilan negeri tidak berwenang mengadili dengan surat penetapan menyerahkan surat pelimpahan perkara ke PN lain ya, yang dianggap berwenang dengan alasannya. Surat pelimpahan perkara dikembalikan lagi ke penuntut umum yang bersangkutan. Jadi ada dua ini ya, berwenang mengadili dan tidak berwenang mengadili. Oke, ini ada persidangan. Jadi ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang akan memeriksa perkara. Jadi majelis hakim 3 orang yang ditunjuk menetapkan hari sidang, memanggil terdakwa dan saksi. Jadi kalau 3 orang ini Bapak Ibu, kecuali perkara anak ya. Kalau terdakwanya anak itu hakimnya tunggal ya, hakimnya tunggal. Jadi itu pengecualian ya. Jadi ini contohnya terhadap perkara kesusilaan. Jadi sidang dilakukan tertutup ya, bukan terbuka untuk umum ya. Bapak Ibu, saya juga sudah buat diagramnya ini ya, alur-alurnya. Sidang pertama menghadirkan terdakwa. Kemudian ada beberapa hal lain. Ini bisa lihat pasal 157 KUHP, kewajiban untuk mengundurkan diri. Lalu ada beberapa hal ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Nanti silahkan dilihat di bahan materi yang telah saya lampirkan di e-learning. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari saya.